Assalamualaikum sahabat SKL, gimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat di sana. Di video kali ini saya akan bongkar rahasia pedagang nasi goreng. Rahasia ini mungkin akan susah kalian dapatkan langsung dari penjual nasi goreng. Tapi di sini saya akan bongkar gimana resep rahasianya, cara mulai usahanya sampai perhitungan modalnya. Rugi kalau kamu nggak nonton video ini sampai selesai. Check this out. Apa saja yang bakal saya bahas di video kali ini? Yang pertama, modal usaha nasi goreng untuk yang baru memulai. Yang kedua, bagaimana cara pilih lokasi jualan yang tepat. Yang ketiga, bongkar resep asli pedagang kaki lima berikut tips jualannya. Dan yang terakhir, kita hitung keuntungannya. Sebenarnya saya udah lama banget mau sharing video tentang jualan nasi goreng ini, tapi baru ada kesempatan kali ini. Kebetulan tempo hari ada teman saya menghubungi. Beliau ingin resign dari tempat kerjanya dan mau berjualan nasi goreng. Beliau ragu dan bimbang gimana cara memulainya dan apa saja yang perlu disiapkan. Nah, kebetulan sekali. Jadi saya buatkan sekalian video ini, agar orang yang mengalami hal yang sama bisa menjadi referensi sebelum menjalankan usaha nasi goreng ini. Kembali ke pembahasan. Bang, berapa sih modal usaha nasi goreng? Oke, untuk modal saya coba buatkan rincian. Ini versi kaki lima ya kan? Kita siapkan bahan dan alat yang dibutuhkan. Saya akan bagi kebutuhan modal ini dalam beberapa kriteria, yaitu untuk belanja alat, belanja bahan, biaya sewa tempat, dan biaya operasional lainnya. Saya akan buka rinciannya sebagai berikut. Oke Gan, di sini saya sudah membuat rincian mengenai modal belanja alat. Alat yang penting kita beli adalah gerobak. Di sini saya kasih perkiraan harga gerobak 2,5 juta. Agan bisa pesen ke tukang kayu ataupun pembuat etalase. Tapi jika Agan mau hemat, saran saya mending beli gerobak bekas saja. Yang kedua Agan butuhkan adalah kompor semawar, yaitu kompor jos, kompor dengan tekanan tinggi. Saya sarankan beli yang sepaket saja, di marketplace banyak yang jual. Harganya perkiraan 350.000. Selanjutnya Agan perlu toples-toples untuk bumbu maupun acar. Meja, saya cek jika ingin hemat coba hunting di penjual kayu atau palet bekas yang produksi meja. Selain bahannya bagus, biasanya harganya murah. Atau jika Agan punya keahlian membuat meja sendiri justru lebih hemat. Lanjut ke kursi plastik dan kebutuhan alat lainnya. Agan bisa download rinciannya di deskripsi grup untuk melihat lebih detailnya ya. Dari kalkulasi di atas, Agan memerlukan modal alat sebesar Rp4.340.000. Berikutnya kita rinci bahan produksi. Bahan produksi ini saya buat perkiraan stok jualan 2 hari. Kenapa saya buat 2 hari? Karena sekali belanja biasanya ada produk-produk yang nggak bisa dibeli separuh. Tetapi nanti akan kita hitung juga kebutuhan perharinya, meskipun kita belanja sekaligus untuk kebutuhan 2 hari. Dari perhitungan ini kita membutuhkan modal 498.000 untuk belanja 2 hari. Atau jika kita bagi 2, maka kita perlu modal 249.000 per hari. Selanjutnya kita perlu sewa tempat. Biaya sewa tempat dengan skala kaki 5 itu variatif kan? Bahkan jika Agan beruntung bisa gratis. Karena saya sering ngalamin jualan di depan toko orang dikasih gratis. Dari situ saya kasih modal 500.000, hitung-hitung uang bayar listrik. Coba Agan ngobrol dulu deh sama pemilik toko yang depannya bisa dibuat dagang. Jika memang suruh membayar, sebaiknya cari lokasi yang sesuai kantong Agan saja. Selanjutnya saya masukkan biaya operasional. Nah, biaya operasional ini berguna untuk kebutuhan yang masih terlewat atau kebutuhan dadakan. Artinya bisa jadi uang darurat Gan. Saya anggarkan di sini 1 juta rupiah. Dari total keseluruhan biaya modal adalah 6.338 rupiah. Gimana Gan? Untuk rinciannya bisa download link di deskripsi ya Gan. Lalu, bagaimana memilih tempat usaha? Tempat yang strategis itu cukup mempengaruhi usaha kita Gan. Saya kasih kriterianya saja ya. Karena untuk menentukan di mana itu, tergantung daerah Agan. Tapi setidaknya memenuhi salah satu kriteria berikut. 1. Dekat dengan pusat keramaian. Contohnya, dekat pusat perbelanjaan, minimarket, jalan utama, dekat pom bensin, rest area, taman. Paling mudah kalau sobat bingung, cari saja dekat minimarket seperti Indomaret atau Alfamart. Karena secara logika pasti tim riset minimarket tersebut sebelum mendirikan tokonya sudah disurvei berbagai aspeknya. Jadi harapannya ada pembeli minimarket yang mampir juga ke dagangan kita. 2. Pastikan aman skor dominan dijual di malam hari Gan. Jadi buat Agan harus memikirkan keamanan lingkungan juga. 3.
lokasi cukup untuk parkir. Nah, usahakan lokasi jualan menyisakan sedikit ruang parkir GAN. Banyak pembeli malas beli di tempat kita karena susah mau parkir. Ini cukup penting, apalagi kalau warung nasgor kita mulai ramai. 4. Tidak berdekatan dengan usaha yang sama. Sebenarnya ini bukan aturan baku GAN, tapi untuk pemula di kaki lima, saya harap kita punya etika saja. Ketika ada yang jualan sama jenisnya, lebih baik kita sedikit menjauh daripada terjadi perselisihan. Rezeki memang sudah ada yang mengatur GAN, tapi kadang manusia saja yang kadang khawatir rezekinya direbut orang lain. Oke, sepertinya 4 kriteria itu cukup buat kalian memilih tempat berdagang. Lanjut, resep asli nasgor kaki lima. Berikut resep asli yang saya gunakan untuk berjualan GAN. Nah, untuk detail cara pembuatannya Agan bisa buka link di deskripsi video. Oke GAN, sampailah pada ujung pembahasan, apalagi kalau bukan hitung keuntungan. Apakah jualan nasi goreng ini menguntungkan? Kalau enggak, kenapa banyak pedagang nasgor yang bertahan? Yuk kita hitung berdasarkan rincian modal sebelumnya. Pada bahasan sebelumnya, udah saya buat rincian total modalnya. Nah, kali ini kita coba hitung berdasarkan modal harian dulu. Untuk belanja harian, kita memerlukan modal Rp249.000. Dari modal tersebut dapat menjual sekitar 35 porsi nasi goreng, yang jika sobat menjual habis maka akan menghasilkan omset Rp525.000. Kita kalikan 15.000 per porsi. Untuk menghitung keuntungan cukup dihitung omset dikurangi biaya modal atau biaya produksi. 525.000 dikurangi Rp249.000. Maka hasilnya adalah Rp276.000. Itulah hitungan keuntungan Agan dalam satu hari. Jika Agan optimis, tekun dan berdoa, tidak menutup kemungkinan dalam sebulan akan balik modal GAN. Bismillah bisa. Oke GAN, cukup sekian dulu video kali ini. Jika masih banyak kesalahan kata mohon maaf, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.